Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, baik teman-teman yang ada di sini maupun yang di rumah. Tuhan, kami percaya di dalam segala musim apapun dalam hidup kami, Engkau yang tetap menjaga, menguasai diri kami. Sekalipun kami bisa terhilang, sekalipun kami bisa tersesat di dalam setiap jalan kami, tapi Engkaulah yang mengenal akan setiap perjalanan hidup kami. Engkaulah yang mengenal apa yang ada dalam isi hati dan juga pergumulan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya itu. Pagi hari ini kami dikumpulkan bersama-sama untuk bisa beribadah. Kami bisa berkumpul, bersekutu. Kami bisa memberikan persembahan. Kami bisa menyanyi Tuhan. Karena itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur. Dan apapun yang kami sedang jalani pada hari ini, kami boleh tetap mengarahkan hati dan iman kami kepada Tuhan. Dan disitulah kekuatan Tuhan dinyatakan. Penyertaan-Mu diberikan dan jalan keluar juga ditunjukkan. Kami serahkan perenungan kami pagi hari ini, semuanya kami boleh terima dengan ucapan syukur, dengan hati yang terbuka dan Roh Kudus yang bekerja dalam antara kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk sekali lagi teman-teman. Shalom semuanya. Senang sekali bisa melihat teman-teman, apalagi banyak jemaat yang juga saya sudah tidak lama bertemu dan bisa bertemu muka kembali pagi hari ini, maupun teman-teman yang pastinya masih ada di rumah dan mengikuti secara online. Selama 2 minggu ini juga saya berhalangan untuk mengikuti ibadah. Minggu pertama karena sakit, masuk rumah sakit. Minggu kedua saya masih harus juga bergumul dengan keluarga yang sakit di rumah sakit juga. Jadi sekali lagi seperti khotbah minggu lalu, ada apapun badai yang sedang menerpa hidup kita, tapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Ini aku, kata Tuhan ya. Aku juga tetap menyertai setiap kita. Nah, pagi hari ini teman-teman di dalam perenungan kita akan belajar satu hal yang menarik. Sesuatu hal yang terkesan mungkin kita sering dengar tetapi tidak selalu kita bisa mengerti secara mendalam dan pribadi. Dan secara perjalanan kita memasuki minggu ketiga dari perjalanan kita mengikuti berjalan dalam firman Tuhan. Ada beberapa hal setidaknya yang mungkin saya ingin highlight begitu ya tentang sebuah metode space page yang digunakan oleh Rick Warren kalau teman-teman mengikuti perjalanan ini. Setidaknya dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini, adakah janji yang kita bisa pegang itu ya? Adakah sebuah sikap yang kita bisa ubah? Adakah sebuah perintah yang kita bisa ikuti dan taati? Maka saya percaya disitulah kita setidaknya boleh mendapati sebuah perenungan firman Tuhan yang bisa menguatkan kita pagi hari ini. Mari teman-teman, saya mengajak kita membuka Markus pasal 8 ayatnya yang ke-34 sampai 38. Teman-teman punya gadget, silakan buka gadgetmu, tabmu ataupun yang di rumah silakan buka Alkitabmu. Markus pasal 8 ayat yang 34 hingga 38 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Saudara berbicara satu tema yaitu gaya pengikut Kristus, gaya pengikut Yesus. Saudara bicara gaya, hari ini ada banyak penggemar klub Manchester United ya, yang sedang mempertanyakan gaya apa yang sedang dipakai oleh pelatihnya, sang Ole itu ya. Ada yang pro, Ole stay, ada yang kontra, Ole out begitu ya. Kayaknya menang, kalah. Udah kalah, menang lagi, kalah lagi begitu ya. Jadi sekalipun si klub MU ini penuh dengan pemain bintang, apalagi kemarin malam ya, tadi saya sebut Manchester United dengan agak nada sedikit rendah karena baru saja kalah 2-0 dari sebuah derby dengan klub juga besar sekotanya.
sekalipun dengan tim yang lengkap, pemain bintang, tetapi mereka masih mencoba menemukan gaya permainan yang lebih baik, yang mengikuti tradisi daripada para pendahulu-pendahulu yang menyandang nama besar Manchester United begitu ya. Apalagi semalam mungkin teman-teman kesel ya karena Mola TV kayaknya error begitu ya di babak berapa dan lain sebagainya ya. Dan kita melihat pemain-pemain juga kesal semalam-malam begitu ya, seperti De Gea, Ronaldo dan lain sebagainya karena kekalahan itu. Tapi apapun itu teman-teman, gaya itu bicara tentang apa ya? Tentang entah kita ingin meniru orang lain, ya terinspirasi oleh gayanya dia, oleh teladannya, oleh apapun yang dilakukan. Tetapi biasanya gaya itu menampilkan sesuatu yang khas, yang kita juga ingin miliki di dalam diri kita. Dan pasti datangnya itu dari sebuah inspirasi, dari sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita kagumi, sesuatu yang kita ikuti. Gaya itu bicara sebuah kebiasaan yang kita lakukan tiap hari. Makanya saya nggak heran kalau Cristiano Ronaldo itu bisa begitu luar biasa di usianya yang ke-36. Karena dia dari kecilnya punya sebuah inspirasi menjadi seorang pemain bola, menjadi seorang yang luar biasa. Begitu ya. Jadi gaya itu bicara kebiasaan setiap hari yang dilakukan, nilai yang diyakini bahwa I have faith in me, ya sekalipun minimal di dalam dirinya begitu ya. Dan juga sebuah kebanggaan yang dia miliki. Nggak mungkin sebuah gaya yang dia tampilkan, dia nggak bangga, dia nggak sukai daripada dirinya sendiri. Sehingga seringkali kita bilang, udahlah jadi diri kamu sendiri. Betul juga sih. Tapi lebih daripada itu teman-teman, kalau kita mengajukan pertanyaan ya kepada diri kita sebagai seorang percaya, seorang Kristen, seorang murid Kristus begitu ya. Gaya apa yang seharusnya kita miliki hari ini? Gaya tidur? Gaya mager? Ya, gaya apa? Tentunya sebuah gaya yang harus kita lihat kepada siapa yang kita ikuti, Sang Master, the Lord Himself, Tuhan Yesus itu sendiri. Mari kita ingat teman-teman, di dalam kehidupan yang kita bangun pada hari-hari ini mungkin ada banyak keputusan-keputusan penting yang kita pernah ambil sampai hari ini. Dan kita masih bergumul dengan jawaban keputusan yang kita ambil satu dengan yang lainnya. Ada yang mengatakan keputusan itu bagaimana kita menentukan keputusan untuk melanjutkan studi kita nanti yang tinggal setahun lagi lulus begitu ya, di masa-masa yang masih penuh dengan pandemi ini. Memilih tempat kerja, memilih pasangan, bahkan mungkin nanti satu kali menikah, apply studi, tinggal di negara lain, di tempat lain, di kota lain. Kita pikir keputusan-keputusan itu sebuah keputusan yang besar dan penting. Tetapi di balik semuanya itu adakah satu keputusan yang lebih urgent, sesuatu yang lebih permanen. Keputusan yang pernah juga diambil oleh para murid-murid Kristus pada waktu itu. Keputusan untuk mengikuti Yesus. Hari ini kita terlalu oversimplify begitu ya. Mengikut Kristus itu ya sekedar karena saya orang Kristen, saya sudah datang ke gereja, minimal saya ikut online dan lain sebagainya. Tapi apakah sesungguhnya dari makna keputusan sebuah gaya yang kita ikuti? Waktu Tuhan Yesus bilang setiap orang yang mau mengikut aku, dikatakan ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah saudara, ini adalah sebuah panggilan sekaligus juga sebuah tantangan yang tidak mudah yang setiap kita harus putuskan. Karena waktu kita mengikuti dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus sebagaimana murid-murid pada waktu itu, mereka mengalami bahwa ternyata mengikuti Yesus itu harus punya satu bahasa yang lebih negatif, yaitu menderita. Menyangkal diri, memikul salib, nanti kita bahas. Mengikut Kristus itu adalah sebuah keputusan yang selalu ada resikonya. Hari ini mungkin kita dengar sebuah prinsip investasi ya, high risk, high gain ya. Kalau kita pengen dapat hasil yang lebih besar ya resikonya makin tinggi. Ya kalau kita pengen resikonya kecil ya dapatnya juga kecil. Tetapi bukan berarti ini bicara sebuah prinsip investasi secara materi teman-teman. Tetapi di dalam keputusan kita untuk mengatakan saya mau mengikut Kristus, saya punya gaya seperti dia, saya punya kehidupan seperti dia, maka ada sebuah resiko yang kita juga harus benar-benar pertimbangkan. Karena resikonya itu tidak sementara, resikonya itu permanen, resikonya itu kekal adanya. Jadi bagi kita yang mau mengikut Yesus, kita harus siap dengan resiko sekalipun itu adalah sebuah jalan penderitaan. Dan bagi Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, bahkan kepada Petrus, kalau engkau mau mengikut aku, apakah kamu juga mau meminum cawan yang aku minum? Mati di atas kayu salib supaya tujuannya kita semua bisa diselamatkan. Nah teman-teman, mengikut Yesus itu adalah sebuah perjalanan seumur hidup, sebuah perjalanan yang tidak mudah.
Dan kita di sini dibebaskan untuk mengikut Dia atau tidak. Kita punya keputusan itu, tidak ada yang memaksa. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau mengikut Dia, saudara, ada resiko-resiko yang kita harus penuhi. Di sini kita membaca di dalam pembacaan kita, saudara, kita melihat latar belakang yaitu di mana Petrus mau mengikut Yesus, murid-murid mau mengikut Yesus, tapi Petrus sendiri belum siap mengikut Dia. Dia mengatakan dengan cepat. Biasa Petrus itu kan ngomongnya cepat, mikirnya belakangan. Seringkali kita juga demikian, gitu ya. Nah, Petrus menarik Yesus ke samping. Tadi dulu guru, kalau engkau mengatakan, kau mau dikatakan di sini, aku harus dikatakan menanggung banyak penderitaan, dikatakan di ayat ke-31 itu bahkan mati, dibunuh dan bangkit pada hari kita. Tunggu dulu, tarik, jangan. Mungkin Petrus memposisikan dirinya seperti manajer begitu ya, seperti pengacaranya, seperti seorang yang tak dulu. Ini buruk untuk sebuah publicity begitu ya, untuk sebuah publisitas yang di mana waktu itu Tuhan Yesus itu banyak sekali orang-orang yang tertarik mengikuti Dia begitu. Jadi waktu itu Petrus ditegur juga oleh Tuhan Yesus, dikatakan begini, saudara, nyahlah iblis. Wah, ini satu perkataan yang gila, bahkan gue paling dekat loh sama Tuhan Yesus ya. Paling orang yang paling dekat, tapi dikatakan nyah kau iblis begitu ya. Jangan apakah Tuhan gurunya itu lagi kemasukan begitu. Sebab engkau mengatakan memikirkan apa yang dipikirkan, bukan yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Saudara, kita bisa seperti Petrus yang hari ini mengatakan saya mau ikut Yesus, tapi besok kita menyangkal Yesus seperti Petrus. Lalu bagaimana saudara kita bisa menjadi seorang yang bisa mempunyai gaya pengikut Kristus begitu ya. Nah, sini kita melihat Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya mengatakan perkataan yang statement yang buat hari ini kita harus pikirkan ulang. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Step yang pertama. Yang kedua, dia harus memikul salib. Yang ketiga, dia harus mengikut aku secara pribadi. Nah, memikul salib, menyangkal diri artinya kita bicara mati bagi diri kita sendiri, kita hidup buat Kristus. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Kalau mati itu adalah keuntungan. Tapi kalau hidup adalah untuk Kristus. Dan inilah Injil yang sesungguhnya, ini adalah berita Injil, itulah berita kabar baik yang kita harus yakini sampai hari ini bahwa kita tidak pernah salah memilih jalan itu. Ada banyak teman-teman yang mungkin setelah ngikutin SMA di keluarga Kristen, masuk kuliah, dan setelah kuliah masuk ke dunia kerja atau ke kota lain, di negara lain, mulai memikirkan benar gak sih apa artinya kekristenan yang sesungguhnya. Dan kita mulai bertanya-tanya kembali apakah itu sesuatu yang worth to live with. Ya. Tetapi barang siapa yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, dia tidak perlu malu dan dia perlu bersaksi tentang apapun situasi yang sulit bahwa Yesus adalah Tuhan bagi dirinya. Memang tidak mudah, tapi adalah sebuah perjalanan menuju sebuah kebahagiaan yang kekal. Nanti ada film Marvel ya, The Eternals gitu ya. Bukan yang seperti itu. Tapi sebuah perjalanan, sebuah jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal dan mulia, saudara. Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, menyangkal diri. Apa maksudnya menyangkal? Menyangkal itu sesuatu yang kita tidak merespon. Kita mengatakan no, ya. Kita mengatakan saya nggak mau. Saya tidak mengindahkan. Saya nggak mau ngurusin itu. Ya, saya nggak mau pikirin itu. Itu menyangkal katanya. Tapi murid-murid Yesus waktu itu sudah cukup lama, minimal dia udah 2 tahun lebih mengikuti Yesus, melihat apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus yakini dalam hidupnya. Tetapi bagi Petrus sekalipun pikiran dia tentang Mesias, Juru Selamat itu masih sangat-sangat duniawi. Dan bagi Yesus apa yang dilakukan Petrus waktu dia menarik Yesus itu seperti sesuatu yang menghalangi, menjadi sebuah batu sandungan bagi Tuhan Yesus. Maka di sini dikatakan sekali lagi, tidak ada yang dapat dispensasi, setiap orang yang mau mengikut aku katanya ya. Maka dia harus melakukan ketiga hal ini. Memang pada waktu itu konsepnya murid-murid diajak Tuhan Yesus untuk masuk ke kota Yerusalem. Karena disitulah dia akan dipermalukan, disitulah dia akan dihujat. Apakah mereka siap untuk mengalami penolakan tersebut? Bahkan kita tahu Petrus menyangkal ketika seorang wanita perempuan di malam hari itu bertanya, bukankah kamu mengikuti Yesus? Enggak, saya bukan. Saya enggak, siapa yang saya enggak kenal gitu kan. Sudah, itu sebuah hal yang sangat manusiawi dan memang itu adalah ada di dalam diri kita yang berdosa. Ya.
Menyangkal diri di sini bicara adalah saya tidak lagi mau mementingkan atau mengedepankan kepentingan diri saya sendiri. Saya tidak lagi atau saya tidak merespon lagi tentang apa yang menjadi keinginan saya, tetapi tentang siapa Yesus, tentang apa yang dipikirkan, tentang keinginan Kristus. Tuhan Yesus nggak minta hidup kita untuk ya kamu harus susah ya, pokoknya kamu nggak boleh punya apa-apa, kamu hidup menyendiri, kamu ke monasteri seperti biarawan seperti itu. Enggak, Tuhan Yesus nggak minta seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kalau engkau memiliki sebuah talenta lebih, engkau memiliki sebuah anugerah lebih, bahkan secara materi syukuri, pakai itu, dikatakan seperti itu. Kita tidak diajak untuk menyiksa diri, tapi kita diajak untuk menyangkal diri, tetapi artinya kita diajak untuk berani to say no terhadap sikap, perbuatan, kebiasaan, keinginan-keinginan tertentu yang dulu sebelum kita kenal Tuhan kita bisa begitu mudah untuk mengikutinya. Kita follow our desire, follow our heart, begitu ya. Tapi setelah kita kenal Tuhan, kita perlu dan punya sebuah keputusan untuk menolak diri kita. Maka di sini artinya pertobatan, teman-teman, adalah berbalik dari sebuah kehidupan jalan kehidupan berdosa dan bahkan kemunafikan agama. Seringkali kita bicara ya saya beragama begitu ya. Tapi kehidupan agama kita tidak lebih baik daripada bahkan orang-orang yang di luar sana. Setiap orang punya keinginan dan kehendak berdosa sampai hari ini, engkau dan saya. Tapi pertobatan itu bukan hanya urusan saya tinggalkan manusia lama saya, perbuatan lama saya, dosa saya. Tapi adalah juga bicara yang selanjutnya harus dikaitkan, yaitu saya mengikut, saya dikatakan mengarah kepada Kristus. Jadi gak mungkin kita menyangkal diri tanpa kita mengikut Kristus. Menyangkal diri dan mengikut Kristus itu sebuah paket yang di tengah-tengahnya diberikan sebuah istilah yang baru, yaitu apa? Memikul salib. Jadi saudara, kalau hari ini kita dulu bisa menolak segala sikap keinginan, keberdosaan kita hari ini bisa mengatakan no. Minggu ini kita dapat berita yang mengagetkan ya. Kalau artis mengalami musibah, meninggal itu bikin shock semua orang juga. Walaupun kita nggak ada kaitannya, tetapi minimal mengingatkan kita ya. Cias juga mengingatkan, naik mobil jangan sekali-kali buka WhatsApp, katanya begitu ya. Mengingatkan, saya pernah lagi bolak-balik Jakarta terus. Teman-teman, kalau kita mengingat masa lalu kita ingat betapa sebenarnya hidup kita itu hidup yang di dalam kegelapan. Kita kalau hari ini bisa bersama dengan Tuhan, maka kita perlu menjadi orang yang bersyukur karena kita bisa meninggalkan sedikit demi sedikit masa lalu kita. Dalam sebuah quotes entah di mana gitu saya baca terhadap orang yang meresponi kejadian musibah artis tersebut, dia mengatakan begini. Saya percaya itu mungkin orang Kristen karena kutipan Kristen mengatakan begini, every sinner has a future and every saint has a past. Ya. Walaupun tidak dikaitkan dengan imannya, tapi saya percaya benar-benar teman-teman, orang yang berdosa adalah orang yang punya masa depan. Karena Tuhan tidak membiarkan kita berdosa dan dihukum katakanlah di neraka begitu. Tapi dia punya kasih kepada kita untuk memberikan kesempatan bagi kita dan memberikan masa depan. Tapi bagi kita yang hidup hari ini sudah benar, di jalan yang benar, hidup di dalam perjalanan menjadi orang kudus, ingat kita bahwa punya masa lalu yang sekali waktu kita bisa saja jatuh kembali. Dan artinya mengikut Kristus, menyangkal diri itu mengikuti teladan Tuhan, menjalankan apa yang dihidupi dan diteladankan Tuhan Yesus setiap hari. Maka dikatakan di sini ayat yang ke-34 itu adalah menyangkal dirinya, memikul salib. Sudah saya bawa salib. Ini salib yang sangat baru. Salib ini saya dapatkan di rumah papa saya ketika papa saya sudah meninggal, gitu ya. Tadinya saya masih punya harapan salib ini bisa disimpan di sebuah tempat peristirahatan abu yang sementara. Seperti yang teman-teman tahu, papa saya meninggal karena COVID di bulan Juli lalu. Dia dapat dari gereja di Bandung, di mana sebenarnya dia belum pernah atestasi dari gereja tersebut, sekalipun dia pernah dan sudah tinggal di Bekasi seringkali begitu ya. Dan salib ini saya buka di rumah papa saya, sebuah kotak yang dikirimkan menjelang Prapaskah untuk mengingat sebuah perenungan begitu ya. Nah, salib ini menjadi sesuatu yang personal buat saya, sekalipun papa saya nggak pernah pakai salib sampai ujung akhir hidupnya, bahkan sampai di depan perabuannya pun. Karena semua dilalui dengan begitu cepat pada masa-masa yang sulit pada bulan Juli lalu. Tapi saya percaya di dalam hatinya
Dirinya adalah seorang yang mengikut Yesus, seorang yang menyangkal diri. Saya buka kembali handphonenya, saya buka semua yang dia pernah pakai secara online begitu ya, seperti digital money, OVO, Gojek. Tiap minggu dia masih kasih persembahan ke gereja. Kadang-kadang dia minta cucunya yang tolong kirimin, gitu ya. Tapi saya percaya salib itu ada di dalam hatinya. Salib hari ini bukan lagi sekedar aksesoris yang kita pakai, boleh dipakai tapi kenal maknanya, bukan hanya sekedar pakai. Ya. Salib itu menjadi sesuatu yang ada di dalam kehidupannya dan saya melihat itu dan saya syukuri itu teladan itu saya bisa lihat sampai akhir hidup papa saya. Perkataan terakhir di rumah sakit di ICU ketika dokter mengatakan dia sudah koma harusnya, tapi pagi itu sebelum malam hari dia dipanggil Tuhan. Saya mendengar sendiri, suster mendengar sendiri dia mengatakan dengan sambil melambaikan tangannya dengan lemah mengucapkan terima kasih. Saudara, bukankah memikul salib itu perjalanan setiap hari tapi juga seumur hidup? Memikul salib itu bukan lagi sekedar sebuah agenda yang dilakukan orang Romawi untuk menghukum para orang-orang yang bersalah pada waktu itu. Tetapi memikul salib pada kita, hidup kita hari ini adalah hidup bukan dalam penganiayaan fisik. Tetapi sesuatu yang mungkin kita dipermalukan, kita harus menanggung beban bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi sebagaimana mungkin ayah saya juga harus mengalami banyak pergumulan, penderitaan di dalam kebangkrutan usahanya dan lain sebagainya. Tetapi sepanjang hidupnya Tuhan yang memegang. Dan salib itulah yang dia bawa. Salib itulah yang saya juga lihat dari dirinya. Salib itulah yang saya juga coba hidupi setiap hari. Bahkan semenjak saya mengambil keputusan menjadi seorang hamba Tuhan, menyerahkan diri, meninggalkan keluarga, meninggalkan apa yang saya pernah mungkin impikan dulu sejak masa muda saya. Dan mengikut aku, kata Yesus. Dan mengikut aku ini bicara to come after. Artinya berjalan di belakang dia, dan kita ingat perjalanan sebagai ada seorang muda yang datang kepada Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan apa yang harus lakukan karena semua hukum itu sudah aku lakukan. Tuhan Yesus mengatakan jual semuanya, bagikan itu dan ikut aku. Itu dua syarat yang paling berat, dia tinggalkan, dia harus ikut. Tetapi bagi pemuda itu sesuatu yang dia tidak bisa lakukan. Meninggalkan pekerjaannya, orang tua, sanak saudara, suatu kali kita akan meninggalkan semuanya itu. Hidup kita berubah, perjalanan berubah, musim hidup berubah. Tapi siapa yang kita ikuti sebenarnya? Seharusnya, bukankah itu harusnya Yesus itu sendiri? Kita ingin mengejar mimpi kita ingin mengejar masa depan kita. Kita nggak bisa mengharapkan segala sesuatu tetap ada dengan begitu nyaman. Keluarga yang masih ada, rumah yang masih sama, ekonomi yang masih stabil. Tidak, teman-teman. Satu kali kita bisa berubah. Situasi bisa membuat kita ada dalam satu roda yang seperti berputar di bawah. Tetapi benarkah di situ kepengikutan kita akan Yesus menjadi sesuatu yang akan memegang hidup kita? Maka Billy Graham mengatakan seperti ini. Waktu kita diajak memikul salib, meninggalkan apa yang kita dulu sukai, senangi, setelah kedagingan kita. Salvation is a gift, itu adalah free, itu gratis. Tetapi untuk menjadi seorang murid, there a cost, ada harga yang dituntut dan segala sesuatu yang engkau miliki. Maka we should follow him at all costs because the value of our soul. Maka di sini saya mau mengingatkan ada 3 janji, teman-teman. Ada 3 janji yang kita harus pegang. Karena dikatakan ayat 35 di sini, dengan cepat saja saya mengatakan, barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Seperti sebuah paradoks, sesuatu yang bertentangan satu sama lain. Gimana ya? Saya mau menyelamatkan tapi saya harus kehilangan, begitu ya. Tapi paradoks ini, pertentangan ini sepertinya bertentangan, mengatakan hidup kita nggak mungkin hanya berjalan sendiri dan memberikan apa yang kita mau, teman-teman. Tapi kita perlu hidup seperti jemaat di dalam Kisah Rasul, mungkin hidup saling berbagi, hidup di dalam berkomunitas, hidup memberi, hidup mengedepankan kepentingan bersama. Tidak lagi bicara hanya soal me, aku dan aku lagi. Tapi disitulah waktu kita hidup melihat orang lain seperti Kristus mengasihi kita, maka kita mendapatkan our life. Yang kedua, you will keep your soul, juga di sini katakan ayat 36, apabila seorang memperoleh seluruh dunia, ia kehilangan nyawanya, tapi apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya.
Selain tubuh fisik kita, ada juga jiwa kita. Jiwa itu menyangkut ada sebuah roh dan juga pikiran dan seluruh keberadaan diri kita dari sejak lahir. Itu juga harus dipelihara. Kalau teman-teman ingat, kita pernah punya sebuah seri ya, to take care of our soul. Ya. Teman-teman, sebenarnya semua seri khotbah kita itu sangat disusun rapi di playlist YouTube kita. Lihat kembali, ingat kembali semua firman yang telah diajarkan. Itu akan menuntun kita di jalan yang baik. Nah, banyak orang mengabaikan pemeliharaan, penjagaan jiwa kita gitu ya. Hanya mengedepankan hasrat, ya hasrat untuk bermain, hasrat untuk mengejar materi, cuan, begitu, hasrat untuk sebuah pengaruh, ketenaran, kekuasaan. Betul, itu sesuatu yang sepertinya dunia tawarkan dengan begitu menarik. Tetapi waktu kita ikut Kristus, Kristus menggantikan semuanya, menyediakan semuanya bagi mereka yang taat kepadanya. Adalah you have your soul. Jangan sampai, kalau kita ngelihat film-film banyak ya seperti Demon dan lain sebagainya, semua orang itu seperti setan itu mengambil, merampas jiwa kita dengan begitu mudah. Jangan sampai hari-hari kita, tahun-tahun kita habiskan dengan kehilangan jiwa kita. Yang terakhir dikatakan janji Tuhan itu adalah you will enter the glory. Kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan hidup kita mendapatkan jiwa kita mendapatkan kemuliaan karena barang siapa yang dikatakan mengikut aku, anak manusia pun tidak akan malu. Kalau saya akan kembalikan secara positif ya, tidak akan melupakan kita, dia akan mengingat, Yesus akan mengingat kita di dalam kekekalan. Karena disitulah dia akan menyambut kita di dalam kemenangan dan para malaikat-malaikat. Saudara ingat bahwa kita berbagian di dalam kerajaan dan kehidupan yang kekal sambil menyambut kembali kedatangan Tuhan Yesus. Hidup kita tidak hanya sedang berlari di pace yang sama pada hari ini, di tahun-tahun yang berikutnya, atau bahkan pasca pandemi, tapi pastikan bahwa kita mengenal dia, kita menerima dia juga sebagai bagian kita mengikuti Yesus atasnya. Nah, satu kali kita akan menemukan semua keputusan hidup kita menjadi sebuah keputusan yang layak untuk kita jalani karena kita sudah menempatkan dia sebagai prioritas yang utama. Musim hujan, ya. Jarang-jarang kita ibadah hujan. Tapi apapun musimnya teman-teman, kita bersyukuri setiap pace, setiap perjalanan yang kita boleh lalui. Kita bisa sedih, kita bisa gagal, kita bisa kecewa, kita bisa jatuh di dalam dosa. Tapi kalau kita tetap mengarahkan hati kita, saya mengikut dia, saya mau menyangkal lagi diri, saya mau memikul lagi salib itu, saya mau megang teguh Yesus itu dalam hidup kita. Maka saya mengutip perkataan ini dari seorang bernama Warren Wiersbe mengatakan begini. Is there any reward for the person who is true disciple? Yes, there is. He become more like Jesus Christ and one day shares in his glory. Satan promises you glory, but the end you receive suffering. God promise you suffering, but in the end that suffering transform into glory. Sudah kita percaya bahwa semua pergumulan penderitaan kita akan berubah menjadi sebuah hal yang memuliakan Tuhan dan mengangkat derajat diri kita. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah yang saya nggak pernah bosan, berkali-kali saya pernah sampaikan di dalam berbagai komunitas, pertemuan leader. Seorang bernama William Borden lulus SMA tahun 1904, bayangkan itu hampir 120 tahun yang lalu. Sebagai hadiah kelulusannya teman-teman, ayahnya itu punya orang kaya, kamu boleh pergi kemanapun ke seluruh dunia, nih pergi. Tapi saya kasih Alkitab untuk kamu bisa mendapatkan inspirasi. Nah waktu itu William Borden pergi keliling dunia, tapi dalam perjalanannya selesai mengikut keliling dunia, melihat dunia dengan berbagai keindahannya, dia memutuskan satu hal, dia mau masuk ke Yale University. Dan setelah dari Yale University dia mau menyerahkan dirinya untuk menjadi seorang yang membawa kabar Injil ke China. Dan di dalam perjalanan dia pergi ke China menjadi seorang misionaris, dia akhirnya meninggal di usia yang ke-26 karena sakit meningitis, yaitu selaput otaknya. Tapi di dalam Alkitab yang ditemukan oleh ibunya ada beberapa kata yang ditemukan di depan Alkitab. Yang pertama yaitu no reserve, tidak ada yang dapat menghalangi. Bahkan ayahnya sendiri pun tidak dapat menghalangi dia memutuskan untuk menyerahkan dirinya melayani sepenuh waktu. Kata yang kedua adalah no retreats, tidak ada kata mundur. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi kesulitan, dia akan mengalami sesuatu yang tidak mudah.
tapi dia tidak menyesal. Tidak ada kata mundur. Terakhir, no regrets, tidak ada penyesalan. Apa yang dibutuhkan pada hari ini adalah orang-orang yang berani mengikut Yesus, mengatakan, nggak ada yang menghalangi saya untuk tetap berpegang pada Yesus, tidak ada yang menghalangi saya untuk mau mundur, tidak ada penyesalan dalam diri saya untuk tetap berpegang pada Yesus. Pada hari ini teman-teman, pagi hari ini, sebelum saya tutup. Berapa banyak waktu dan anggaran, materi, kekayaan, uang, apapun yang mungkin talent yang kamu miliki hari ini, yang kamu pakai untuk hanya mempertahankan dirimu sendiri. Berapa banyak yang kita pakai hanya untuk makan, minum, memuaskan keinginan kita sendiri. Berapa banyak yang kita pakai untuk sudah memikirkan, memberikan, berbagi untuk kebaikan sesama. Hari ini panggilan Yesus kembali bergema bagi hidup kita. Menjadi pengikut Yesus artinya berjalan dalam segala pengorbanannya untuk kebaikan sesama. Pengorbanan macam apakah yang kita mau berikan buat sesama kita? Dan salib macam apakah yang teman-teman hari ini mau pikul dan mengikuti gayanya setiap hari? Saya tutup dengan sebuah kutipan. Our church exists for making disciples, and disciples are God's gift to the world. Gereja hadir hari ini hanya untuk satu tujuan, yaitu membentuk seorang murid Kristus seperti engkau dan saya. Dan menjadi seorang murid Kristus yang sejati itu adalah pemberian yang Allah berikan bagi dunia hari ini. Karena hanya seorang murid yang bisa menghasilkan murid. Sebagaimana Paulus mengatakan, aku menjadi pengikut Kristus, maka engkau juga menjadi pengikut aku. Apakah kita sudah menjadi murid yang sejati di dalam kita mengatakan, saya menjadi seorang pengikut Kristus? Mari kita berdoa teman-teman. Biarkan cuaca ini tetap berlalu, hujan yang deras, tapi biarkan hati kita diterangi oleh kasih dan kehangatan anugerah yang Tuhan berikan. Kalau Dia hadir dalam setiap musim, waktu, perjalanan, fase hidup, bahkan dalam segala kegalauan, kekalutan, kesemrawutan yang kau alami. Apapun badai itu. Bukankah Tuhan hadir di sini? Mari ikut aku. Jangan khawatir. Bukan hanya penyertaannya, bukan hanya berkatnya yang diberikan, tapi dirinya sendiri yang Dia berikan buat engkau dan saya. Pada waktu engkau kembali datang ke gereja ini untuk mengikut ibadah, untuk bisa kembali menjalani kehidupan yang normal sebagai seorang Kristen. Benar enggak dalam hati saya, Tuhan, ini hidupku dan aku mau mengikut engkau seumur hidup. Ini firman-Mu Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, nah setiap kami boleh meresponinya dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Ada sebuah ketaatan yang baru yang kami boleh berikan. Ada sebuah kebiasaan baru yang kami mau bangun. Ada sebuah keputusan yang diperbaharui dari hari demi hari. Supaya kami menjadi seorang yang layak, menjadi seorang murid Kristus. Sehingga gaya hidup kami boleh mempengaruhi dunia, ruang di mana kami hidup, dan orang-orang yang melihat hidup kami. Memuliakan nama Tuhan, sebagaimana hidup kami memiliki kehidupan yang sejati, jiwa yang dipegang oleh Tuhan, dan kemuliaan yang Kau sediakan buat kami. Kami mengucap syukur, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan percaya. Amin. Saudara, kiranya firman Tuhan tadi boleh mengingatkan kita, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan ada sesuatu yang kita bisa bawa pulang. Secuil apapun, sekecil apapun. Dan dalam perjalanan hidup kalian itu bisa mengisi ruang-ruang setiap kesempatan yang kau jalani hari demi hari. Kita bersyukur demi minggu-minggu kembali kami boleh kita lewati. Kita sedang mempersiapkan menuju sebuah rangkaian, menuju bulan Natal sebentar lagi. Kiranya kita boleh menyambut dengan penuh sukacita, menyambut dengan penuh pengharapan, menyambut dengan sebuah antusias yang baru. Mari kita boleh pulang, kita mengakhiri ibadah hari ini, kita undang bangkit berdiri bersama-sama maupun jemaat yang ada di rumah. Kita pulang membawa berkat Tuhan saja. Tuhan, membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Kiranya berkat dan anugerah dari Tuhan saja, melalui damai sejahtera dan karunia keselamatan yang Allah berikan, dan kasih daripada Kristus Yesus yang menyertai kami sampai Maranatha. Penghiburan kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami hidup sebagai seorang murid Kristus dari hari demi hari. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, menyertai apapun yang kami lakukan dan berhasil memuliakan nama-Mu. Amin. Silakan duduk teman-teman. Happy Sunday. God bless you all. Dan sambil kita mungkin tidak bisa pulang dengan cepat karena hujan di tempat ini, kita boleh saling menyapa, memberikan semangat satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.